saya ajari kamu. Itu bentuk teofani dari Allah. Bung, Bagaimana di dalam Yohanes 16, Bung, jangan emosi dulu, jangan emosi dulu, jangan emosi. Di dalam Yohanes 16, di dalam Yohanes 16, Yesus berkata, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, setelah dia terangkat, yang datang setelahnya roh kebenaran atau Yesus sendiri? Roh kebenaran dengan Yesus itu sama, satu, karena dia Allah. Itu pertolongan kamu. Ya itu ketawa kamu kan, tolol kamu. Kamu Kalau saudara mengatakan, kamu, Juma. Kalau saudara mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, kenapa Yesus harus pergi dulu? Baca Yohanes 16. Baca Yohanes 16. Baca Yohanes 16. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Yang datang setelah Yesus siapa? Saya jelaskan kamu dulu biar kamu nggak botol ya. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Dengar. Ini gaya kamu di. Pakai otak, pakai otak. Saya lagi membantu kamu penginjilan yang jujur, bukan tipu-tipu. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus siapa? Ke perpustakaan. Jangan membantah kalau masih tataran baru belajar. Jones, Jones. Kalau masih tataran belajar, jangan kesini, jangan bantah saya. Menurut Yesus, menurut Yesus, kamu goblok. Menurut Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, blokir kamu Griff ya, lu blok. Menurut Yesus dalam Yohanes 16, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Perpustakaan. Mau diskusi bagus gak, Juma? Rip, lu Kalau diskusi bagus itu dijawab sesuai dengan jawaban yang betul, bukan dipelintir ke sana kemari, menyembunyikan identitas setan yang Anda sembah. Kamu Yesus berkata, kamu memelintir. aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Saya jawab, kamu tenang ya. Roh kamu tenang, kamu memang iblis, kamu tenang. Bentar, saya jawab. Ketika dia pergi itu terangkat, dia dengan tubuh kemuliaan. Berarti ada satu tubuh. Lihat tuh, gaya diskusinya kan kampung. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Jangan kok kemana-mana. Ini bukan gereja. Di sini orang mengajarkan Bible dengan jujur, tak ada bohongan. Di sini karena gratis, kamu goblok. tak Jadi ada kita jawab tak ada tujuan untuk menjerat dengan tipu daya. Di sini jujur, di sini jujur. Nah, coba kau jawab. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Berdasarkan Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yang adalah penolong lain itu siapa? Jawab. Ya, coba kamu jangan kayak bencong, Juma. Diam kamu, tenang. Emosi nih. Kamu saya lihat kayak bencong kamu. Tenang dulu, emosi kamu tenang, diam. Abang ada saja deh. Gimana kok masih menjawab di lagi nih? Ini mau Yohanes 14 nomor 16. Saya mau jawab, cuman dia jangan kayak bencong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Jawab. Ya, kamu tenang dulu. Saya jawab, Juma. Tapi kamu tenang. Bagaimana kita mau jawab? Dia lagi kemasukan roh yang masuk ke babi-babi itu loh, Pak. Coba. Yang makan babi siapa toh? Roh jahatnya masuk ke babi, babinya kau makan. Dari tadi jerit-jerit dan babinya masuk. Nggak bisa. Karena si Jones ini mencoba untuk nipu. Yang saya tanya apa, yang dijawab apa. Coba ya, saudara siapa namanya ini? Revindo, dengarkan. Kita dengarkan, sama-sama kita dengarkan. Kita saksikan Jones. Menurut Yesus dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus mengutus seorang penolong lain dari Yesus. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yaitu penolong lain menurut doanya Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12. Nah, itu menurut Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Menurut kamu,
yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Oke, Pasti bengkok. saya jelaskan pasti bengkok. ya. Pasti Ya bengkok. sudah, karena kan nggak mau menurut kamu kan. Ya, Kalau menurut Yesus kan Alkitab, penolong lain. Menurut sebentar. Anda siapa? Jawab. Sebentar, jangan menurut kamu. Coba dengerin dulu. Menurut Jawab. Yesus penolong lain. Menurut Anda Lihat siapa? Andy, coba lihat bos Dia itu lagi ya, kesurupan babi kayak yang bencong. apa itu? Pasti bengkok. Kesurupan setan yang masuk Jawab. babi Bisa, itu Andy. Pak Pasti Jones. bengkok. Coba lihat. Pasti Gini orang bengkok. Yang kesurupan. bengkok tuh otaknya kan. Gue yang Menurut bengkok, Yesus coba. yang datang setelahnya Dia kira penolong dia lain. gitu, dia Menurut malah Anda percaya. siapa yang datang Boleh setelah coba Yesus? lihat. Tapi mintanya diskusi. Terlihat Ayo. goblok Tapi gue nggak sekali boleh Bang Juma. jawab. Ayo. Gimana Yang datang coba? setelah Yesus menurut Yesus adalah Ya penolong coba, lain. coba, Menurut cuma Anda siapa? coba. Jawab. Coba jangan tunjukkan kebencongan lu. Lu tenang dulu. Waduh, gua gimana jawab. sih Bro Jon bisa nggak bisa jawab saya turunin nih Pak Jon. Kalau nggak bisa jawab saya Disuruh turunin. jawab malah begitu. Saya diam, Anda jawab. Silakan. 1, 2, tidur. Iya, Oke, silakan. saya jawab ya, sebentar. Jadi, itu Yesus kan naik, makanya dia minta satu yang datang, itu adalah dalam bentuk roh. Dan itu adalah Roh Kudus. Karena dalam bentuk roh dia yang datang nanti. Yang datang sekarang. seorang kok. Jadi ketika, sebentar dulu Hendy. Yesus Sebentar dulu, mengatakan jelasin seorang. dulu. Dia bilang Roh Kudus. Tengoklah Iya, Anda. seorang itu tetap pribadi. Karena seorang tetap pribadi, tapi Roh Kudus Lihat. dalam bentuk Bengkok, roh itu. pasti bengkok. Nah, jadi ketika itu Yesus terangkat itu kan dia pakai tubuh kemuliaan. Tentu Roh Kudus yang diutus ke dia ke dunia menemani kita. Penolong lain. Itu salah Cak Ayu. satu. Penolong lain. Cak Ayu. Sebentar Penolong lain. bencong. Saya mau jawab kamu Penolong terganggu lain. terus. Kata Yesus penolong lain. Kata kamu Yesus. Saya katakan Roh Kudus. Yang Saya nggak datang Roh pernah bilang Kudus. Yesus. Yang datang kepada Paulus Roh Kudus atau siapa? Hei. Aduh, gua turun dulu deh pada gua di ini gua ngapain. Kamu mengatakan yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Katanya Roh Kudus Tolong yang itu, Bang datang Juma, setelah kesurupan, weh, Yesus. tolong. Yang datang justru Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bentar lagi buat sekte agama baru aja Bang Juma. Udah ahli kitab itu semua kita kau kuasai. Repindo. Yesus berdoa, "Ya Bapa." Apa, Paman? "Utuslah seorang penolong lain setelahku." Ya, Paman. Nah, doanya dikabulkan. Percis sekali Datanglah kayak anjing yang Yesus kepada menggonggong ini, Bang pengikutnya. Zuma. "Wahai Nah. pengikutku, ya Bilang Bang Paman. Zuma. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Caranya penolong lain itu tidak dinonaktifkanlah, akan datang." diturunkanlah. Nah, Yesus pergi. Yang datang setelah aku siapa? Penolong lain. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, Tolong itu Bang Juma kesurupan weh. Masuk sinden dia katanya tuh. yang datang penolong lain, kok yang datang justru Yesus? Sementara Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Iya Bang Juma itu penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus penyesat yang memakai nama Yesus. Mantap saya pakai dalil. Jangan sibuk bahas hadis, sibuk bahas Al-Quran, sedangkan Bible kalian tak paham. Ayo, Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengutus seorang manusia penolong lain. Kata siapa? Kata Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Paulus adalah Yesus. Menurut Yesus, no. Yang datang setelahku adalah penolong lain. Nah, mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang betul ini? Coba Repindo jawab. Sesudah Yesus, siapa seorang penolong lain itu Repindo? Siapa? Itu kayak Bang Juma aja, dia yang paling Kristen dari orang Kristen Kamu itu. diam, nggak bisa menjawab. Diam. Enggak, dia paling jago soalnya.
Oh iya, Mau dijelasin juga, mau dijelasin juga nggak ada suruh gunanya. belajar sama abangmu ini. Orang kesurupan susah dijelasin Kau itu. mau menjawab tapi kau ngomong terus diam. Kan kamu nggak mau menjawab, kau diam aja mendengarkan. Suruh pendetamu belajar sama saya. Masalahnya dia menghina agama aku. Kayak gimana aku mau dia? Nah, mana yang Melihat kuhina? orang Tunjukkan. Yang kuhina yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Yang mana yang kuhina? Berdoa aja lah kau bang, biar diterima Tuhan. Yang aku di mana surga. yang kuhina? Tunjukkan ke saya. Jangan kau fitnah saya dong. Oh, saya Kau tidak kayak memfitnah Magdalena. Anda. Memfitnah Ratu Ento, menghina. Padahal kalian yang menghina agama kalian sendiri. Mana? Tunjukkan saya menghina. Mana? Agamamu tidak betul. Mana? Iya, agama Islam paling benar di dunia ini bang. Oh pasti dong, pasti. Kok baru tahu? Iya. Kamu baru tahu? Nah, senang kan dibangga-banggain gitu Kamu kan? baru tahu? Karena Yesus Iya dong, menerangkan itu. senang sekali Anda dibangga-banggakan begitu. Sekarang begini, menurut saudara, benarkah Yesus itu juru selamat? Dari tadi mau dijawab pun kok nggak ada gunanya. Kutanya dulu, Turun. benar enggak Yesus itu juru selamat? Kalau aku Benar bilang nggak? iya ataupun nggak, itu nggak bisa urusan diskusi, Anda. dia. Benar tidak Yesus itu juru selamat? Selamat dalam Kau bilang bahasa nggak bisa diskusi sama Arabnya aku sama apa? si Juma itu nggak bisa. Lebih-lebih dari anjing itu si selamat, Juma itu. juru selamat, juru Islam. Ada Apa nggak sih? Yesus disebut juru Kristiani? Ada nggak? Apa sih, Atau Jing? juru Jing? Kristen? Enggak. Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Ini tengok Makanya maki-maki dalam budak Yohanes lihat. 14, Yohanes 14 Anjing, nomor anjing. 27. Yohanes 14 Anjing nomor lagi 27 ngomong, apa anjing kata lagi ngomong Yesus? itu. Udah emosi dia. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 27? Aku Anjing. tinggalkan Islam untuk kalian semuanya. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Ada nggak? Enggak. Nggak ada anjing. Nggak ada. Udah Iya, mulai anjing. emosi dia. Turun, udah mulai keluar dia. Emosi Anjing, nih. cuma anjing, babi ya. Udah menghujat dia. Nggak bisa diskusi, mengeluarkan kata-kata. Jangan emosi Mengeluarkan dong, Dek. kata-kata yang dia makan tiap hari. Jangan emosi, Dek. Kau tahu, kalau kau tuduh saya anjing, kau tahu. Setiap manusia, spermanya itu mengandung saripati dari apa yang mereka makan. Orang tuamu makan anjing. Saripati anjing jadi sperma. Sperma dia pancarkan masuk ke rahim ibumu. Nah, sperma mengandung anjing. Lahirlah kau. Berarti yang separuh anjing, separuh manusia, saya atau kau? Hei, coba Sadis. coba kamu makan anjing, habis itu kau bersendawa. Kira-kira napasmu bau apa? Bau minyak rem. Hoi, kau makan anjing, habis itu kau bersendawa. Sendawamu bau apa? Hah? Bau sangit. Bau anjing. Nah, kau anjing, jadi kau jangan sebut-sebut anjing. Silakan diambil alih Bang Handi. Saya bikin kopi dulu campur masako. Dinda Ardiansyah. Tata. Siap Kurunda. Dengarkan baik-baik nada lirik yang akan aku dendangkan. Ciki caka di dinding, diam-diam merayap. Datang seorang oten, hap, otaknya dimakan. Mantap, 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 masya Allah. Gurunda Zuma, masya Allah. Maksud saya itu kalau diskusi itu ya nyambung dikit apalah. Kan tadi topiknya jelas Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa, yaitu apa? Seorang penolong yang lain. Dijawab oleh Pak John, katanya Roh Kudus. Ternyata penolong yang datang itu Yesus menurut Paulus. Masa ada Roh Kudus adalah orang? Jadi serba salah begitu. Dijelasin baik-baik, gak terima. Mengeluarkan kata-kata binatang yang dia konsumsi tiap hari. Kenapa sih? Kenapa begitu? Ya kalau belum cukup umur ya nggak usah diskusi, mending nanya saja. Gitu ya. Os, disambut dulu tamunya yang baru itu, silakan. Bang Joni, selamat pagi. Bang Joni, selamat pagi. Waduh, gimana dong? Kata-kata itu memang gak lumrah sih buat mereka ya.
kalau nggak salah Yesus juga pernah mengatakan dalam hal ada seorang perempuan yang anaknya sakit minta tolong kepada Yesus. Yesus nggak mau karena Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Tapi memaksa, terpaksa Yesus mengeluarkan kata itu gitu. Di Bible ada loh itu. Yesus mengeluarkan kata yang dimaksud tadi. Nah inilah. Jangan coba-coba mengeluarkan kata binatang karena binatang itu kau konsumsi. Diskusilah, santai. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja, oh ilmu saya belum nyampe, kan kelar. Menjawab kok nggak nyambung, malu-maluin aja Bang John. Yang konten naik. Mana ini hostnya ini kok dibiarkan saya yang handle di bawah. Waduh, nggak benar Pak Arif. Kita tinggal juga nih. Yang baru naik silakan bicara langsung. Pak Arif. Waduh, nggak benar dari Pak Arif. Kalau yang baru naik silakan bicara. Kevin, Bermaini, Joni. Waduh, nggak benar nih hostnya ini, kita ditinggal dia tidur nih. Maaf Gurunda, terpencet. Oh, terpencet. Turunin aja. Ayo teman-teman Kristen naik. Diskusi baik-baik yang beradab. Jangan bawa perasaan kalau diskusi, tapi bawa data. Kalau diskusi pakai perasaan ya bahaya, itu sensitif itu. Pak Imron, selamat sore Pak Imron. Pak Imron, selamat sore. Mana sih naik tapi diem aja. Farid, aduh. Gatot, Setiawan. Gatot, Setiawan. Apa sih? Zatata, Julkipli TV, Bang Ardiansa. Saya tidur. Tidur ya? Oh, Zatata tidur. Ustaz, penutup para nabi siapa Ustaz? Maka ana Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Di Al-Quran itu Nabi Isa pernah menyebut Nabi Muhammad nggak yang akan datang? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti Nabi Isa tahu sesudah aku ada Nabi Muhammad, begitu ya Pak Ustaz ya? Udah, aku udah tidur ini. Mungkin. Kenapa sih Nabi Isa itu cenderung terkenal dunia, terkenal begitu Tad? Wajihan fid dunya bin nubuwah, dengan kenabian. Wal akhirah, karena dia bisa beri syafaat kepada umatnya, Israel umatnya. Oh jadi bukan Nabi Isa alaihissalam bukan untuk rahmatan lil alamin, Ustaz? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Jadi untuk Bani Israel, untuk Nabi Isa ya teman-teman ya. Tapi kelebihan para nabi itu mujizat ya Tad. Itu mujizatnya itu menandakan dia kenabian, kerasulan atau menandakan dia Tuhan Pak Ustaz? Al-Maidah 110. Biizni, atas izinku. Oh, atas izin Allah. Bukan karena kemauannya sendiri, Tad. Ini Bang Handi ini kok terus-terusan nih, orang tidur ini. Orang tidur ditanya, tapi nyambung itu.
Cicak di dinding. Siapa yang tidak like YouTube-nya jadi cicak. Ratu Entok jadi korban. Dia asal bikin Tuhan, orang yang disalahin. Kata ditanya ternyata udah tidur. Tapi menjawab. Yang nonton 1,8, like cuman 500. Semoga kalian bintilan 2 hari. Sama dengan saya. Tadi yang nonton 800, yang like 330, pelit-pelit banget. Sekarang turun menjadi 675. Akadame mengipua imang. Ini kebanyakan tidur ini nih, sahabat Bang Suma. Udah takut. Banyak yang takut bintilan. Relax semua ini. Iya, 540. Masih ada 1.300 bakal bintilan. Tapi kalau tertidur jangan. Kecuali yang tidur ya. Aku sudah like 3 kali. Alamak, gimana dong? Ayo teman-teman balik lagi penontonnya. Aduh, jangan turun dong. Like. Ada yang tamu baru masuk nih. Ember Merah, Sakti Raja Simatup, John. Aku nyimak di bawah. Kenapa bisa masuk ya, bisa naik kan? Wah, itu berarti rezekinya itu. Bang, Izin saya bang, kenapa buat Bunda buat turun. turun Kenapa Jan? pencet bang? Kenapa Jan? Kenapa pencet saya? Tidak Bang Andi, enggak. John. Bang John Islam, Kristen Bang John. Waduh, terbang duluan. Takut paman. Kursi panas di atas. Jangan takut sama Bang Jo. Bang Sakti Raja monitor. Iya, selamat malam. Ya, malam. Silakan Bang. Di sini yang dipermasalahkan apa ya? Enggak ada Itu nyari ada masalah. temanya Bang. Enggak ada nyari masalah, Iya, Pak. yang jadi dipermasalahkan di sini apa? Bukankah di ajaran kalian sudah dikatakan agamaku dan agamaku, agamamu dan agamamu? Ya, luruskan banyak Pak. Lain. Iya, tapi itu udah benar itu bang. Cuman Iya, agamamu jadi- ya. Iya, tapi kenapa Anda masih senggol agama orang lain begitu loh? Masih senggol? Siapa Iya bilang kan Bang? itu kan Kristen agama pagan. Maksudnya agama pagan menurutmu bagaimana? Coba cuma. Pagan itu membuat Tuhan baru selain Tuhannya Yahudi. Jadi kalau bagaimana kalau orang Kristen mengatakan agama sesat? Ya silakan aja. Tapi cuman lucu kalau Anda mengatakan Islam sesat, tapi isi Al-Quran banyak di dalam kitab Isi Anda. Al-Quran. Sebelum ada Al-Quran, ya dengarkan baik-baik. Sebelum ada Al-Quran, terdahulu itu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Al-Quranmu belum ada loh, ya. Jadi jangan Anda katakan, yang ada di Al-Quran ada di Alkitab. Udah. Ya itu fakta bang. Tidak pernah Alkitab mengakui Al-Quran dan tidak pernah Nabi Muhammadmu itu diakui di dalam Alkitab. Nah sekarang Yesus mengakui Bible nggak? Yesus mengakui Bible. Nah, itu adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, jadi kenapa? Yesus mengakui Bible nggak? Mengakui surat-surat Roma nggak Yesus itu? Yang jadi pertanyaan bagi saya, ini kan kamu buat tema di sini Kristen agama pagan.
Ya itu fakta memang. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa menurut saya karena saya beda keyakinan samamu, kalau saya bilang agama Islam itu sesat bagaimana? Silakan aja. Nah, kan yang mengatakan Anda. Loh. Ya, makanya kalau memang Anda sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an kalian, dikatakan di situ bahwa agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kenapa itu sudah betul. Kenapa Anda tidak menjalankan itu? Kan loh, bukan cuman kami. Anda begini loh. Anda melemparkan taikmu sendiri kepada orang. Oh, nggak bisa gitu. Loh. Ya sama juga begitu. Kamu bilang enggak dong. Loh. Itu sama juga kamu itu ingin mencari kebenaranmu sendiri. Oh, tidak bisa begitu. Loh. Jadi maksudnya gini. Nah, maksudnya abang ini mau kami ini tidak membahas agama Anda gitu. Ya, kalau memang Anda merasa agamamu itu benar dan baik, ya, ajarkanlah agamamu sama si agamamu.